Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Farida Putri Indrawan dengan NPM 2210.099 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Latar belakangnya yaitu meliputi dalam era modern yang kompleks, sengketa antara individu dan organisasi semakin sering terjadi dan membutuhkan penyelesaian yang efisien dan efektif. Proses peradilan tradisional seringkali dianggap lamban, mahal, dan birokratis, serta cenderung lebih berfokus pada legalistik daripada solusi yang memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution atau ADR seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, dan konsiliasi menjadi semakin penting. ADR menawarkan solusi yang lebih cepat, biaya lebih rendah, fleksibel dalam proses, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga menjadi pilihan yang lebih efektif dalam mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan. Memahami prinsip dasar MAPS dan ADR, metode alternatif penyelesaian sengketa atau MAPS dan alternatif dispute resolution atau ADR memiliki prinsip dasar yang mengedepankan partisipasi dan kolaborasi. Semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian, visi dan tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi situasi secara komprehensif, perencanaan tindakan terstruktur, serta mentoring dan evaluasi berkelanjutan. Sementara itu, prinsip dasar ADR menekankan kebebasan dan sukarela dalam penyelesaian sengketa, netralitas dan imparsialitas pihak mediator, konfidensialitas informasi, kepastian hukum dalam hasil penyelesaian dan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara adil, efektif, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Lembaga-lembaga yang menerapkan sistem MAPS secara efektif yaitu seperti lembaga sosial dan layanan kesehatan, yaitu rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat menggunakan MAPS untuk mengembangkan rencana perawatan bagi pasien, memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu. Lembaga pemerintah dan nasional menerapkan MAPS dan merencanakan program pembangunan dan layanan publik. MAPS digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga pendidikan, yaitu sekolah dan universitas, sering menggunakan MAPS untuk mengembangkan rencana pembelajaran individual bagi siswa, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. MAPS digunakan untuk merencanakan program-program ekstrakurikuler dan proyek-proyek komunitas yang melibatkan siswanya. Metode utama ADR meliputi mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan negosiasi. Apa itu mediasi? Yaitu melibatkan pihak ketiga, yaitu netral, yaitu mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Konsiliasi yaitu berperan membantu para pihak mengevaluasi posisi mereka dan mencari kompromi yang dapat diterima. Arbitrase melibatkan arbiter atau panel arbiter yang ditunjuk oleh para pihak untuk mendengar argumen dan bukti, kemudian memberikan keputusan yang mengikat. Dan negosiasi yaitu dapat dilakukan secara informasi atau melalui pertemuan terstruktur dengan tujuan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Lembaga-lembaga lain yang menerapkan sistem MAPS secara efektif yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disebut dengan BANI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSI, Lembaga Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A. Dalam hal ini menerapkan MAPS oleh lembaga-lembaga tersebut memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan harmonis, serta mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Contoh kasusnya yaitu ada di PT Pindad dan BANI. Di dalam PT Pindad yaitu salah satu karyawan PT Pindad terkena PHK atau pemecatan, di mana dari pemecatan tersebut karyawan tidak terima atas pemecatan. Dari hal tersebut mengakibatkan adanya perselisihan. Dari perselisihan tersebut haruslah ada metode penyelesaian yang harus dilakukan oleh perusahaan.
Dalam perselisihan ini, biasanya perusahaan menunjuk bagian yang biasa menangani perselisihan ini disebut direktur, dan si pegawai biasanya dinaungi atau didampingi oleh serikat pekerja untuk selanjutnya menyelesaikan perselisihan ini. Sedangkan contoh kasus yang ada di dalam BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, telah berhasil menyelesaikan sengketa komersial dengan efektif seperti kasus sengketa kontrak pembangunan antara perusahaan konstruksi dan pengembangan properti. Dengan menggunakan metode arbitrase, BANI berhasil menyediakan forum yang netral, profesional bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk memperdebatkan klaim mereka dan memutuskan kesepakatan yang adil dan mengikat. Melalui proses arbitrase, BANI membantu menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal, serta mencapai solusi yang cepat dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Metode penyelesaiannya yang ada di dalam BANI menggunakan metode arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa memilih arbiter yang ahli dalam bidangnya relevan. Setelah mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, arbiter membuat keputusan yang mengikat. Prosedur ini cepat dan membantu menghindari litigasi yang mahal. Jika di dalam PT Pindad menggunakan bipartit dan tripartit. Kesimpulannya yaitu dari tugas kunjungan yang dilakukan ke PT Pindad Persero dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memiliki sekitar 3.000 karyawan dan karena ukuran perusahaannya kemungkinan besar mengalami perselisihan antara pegawai dengan perusahaan. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, perusahaan menggunakan metode penyelesaian sengketa seperti bipartit dan tripartit. Selain itu, pemahaman akan prinsip dasar metode alternatif penyelesaian sengketa dan alternatif dispute resolution menjadi penting dalam memastikan penyelesaian yang efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Contoh kasus dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia menggambarkan bagaimana metode arbitrase dapat digunakan secara efektif dalam menyelesaikan sengketa komersial. Dengan demikian, kunjungan tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh perusahaan dan lembaga yang terkait. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.